memang petugas Hidayatullah itu awal-awalnya itu memang bukan sekedar keilmuan yang memang harus punya nyali. Iya, betul. Harus Mental. punya nyali mental. Kalau tidak memang Pulang dia. bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu bersilaturahim di channel yang cerdas menggerakkan ini. Pada kesempatan ini saya berada di Kota Manokwari, tepatnya di kampus pesantren Hidayatullah Manokwari, Papua Barat. Dan pada kesempatan ini pula kita akan berbincang tentang pengalaman dakwah, sejarah dan kiprah dari seorang dai tangguh yang telah malang melintang di tanah Cendrawasih, Papua ini, khususnya Papua Barat. Langsung saja kita sapa Ustadz Hasdar Hambal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Sepertinya selalu segar ini Ustadz ya. Alhamdulillah ya, berkat keberkahan Ramadan. Masya Allah, berkah Ramadan ya. Kebaikan Ramadan Ustadz ya. Insya Allah. Oke Ustadz Hasdar, kita ingin tahu bagaimana sejarah perjuangan mengawali dakwah di tanah Papua ini. Saya dengar-dengar Ustadz ini masih bujang dulu sudah berangkat ke Papua Barat ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan mengapa bisa berangkat ke Papua dan apa yang mendorong seorang Ustadz Hasdar Hambal ini punya motivasi, keyakinan bahwa akan berhasil sukses dakwah di Papua ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Tepatnya 1992 92 kita rombongan terbesar menginjakkan kaki ke Papua, waktu itu masih Papua. Dan kami bujang ada 4 orang, terus rumah tangga ada 3 keluarga. Kami sendiri dengan almarhum Ustaz Samsul Arif waktu itu masih bujang, turunnya di Sorong. Ya, turun di Sorong. Ya ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, apa itu Ustaz? Pasca penugasan, karena kita waktu itu betul-betul buta terhadap peta Sorong, perjuangan Papua khususnya. Iya. Bahkan sering kita dengar bahwa Papua itu nyamuknya saja sebesar anak ayam. Nah, betul. apalagi katanya orang-orangnya juga itu katanya makan orang. Sehingga itu juga membuat kita ya sebagai manusia biasa ya. Sebagai biasa juga ya kader juga. Iya. Tapi memang sejak di Gunung Tembak dibekali dengan akidah yang ya tangguh lah. Sehingga ya bagi kita kader Hidayatullah itu bahwa sebagaimana yang sering diintrodusir oleh Allahyarham, bahwa Allah itu, Tuhan itu yang ada di Balikpapan itu juga yang nanti yang ada di Sumatera, ada di Papua. Sehingga ya ketika SK itu dibacakan ya sami'na wa ta'na. Masya Allah. Sami'na wa ta'na. Satu yang menarik sebenarnya yang membuat memotivasi kami waktu itu, karena kami tahu persis bahwa secara keilmuan ya kita tidak punya. Karena sejak saya di Balikpapan di Gunung Tembak itu ya belajar di kelas itu tidak pernah. Tidak pernah di lapangan terus. Banyak di lapangan. Terakhir itu saya di KLH. Ya bisa apa itu? KLH itu ya lingkungan hidup ya kalau salah. Kampus dan lingkungan hidup mungkin ya. Jadi di situ di kelompok itu tidak ada spesifikasi pekerjaan. Tidak ada spesifikasi pekerjaan. Ya semua bisa dikerja, tapi tidak ada yang ahli. Bisa nanam bunga, gali bunga untuk dipindahkan, gali pasir, ngangkat pasir, gerobak apa segala, semua pekerjaan yang berat. Itu yang
itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok KLH itu. KLH luar biasa. Sehingga ya tidak, kalau di pertukangan kan jelas bahwa oh ini pertukangan batu bisa dia pasang ini, pertukangan kayu bisa seperti ini. Nah, kalau KLH pokoknya kaitan lingkungan. Ya, kaitan yang mau diangkat, mau di apalah itu seperti itu. Mau ditanam semuanya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi pada akhirnya kita melihat bahwa pendidikan di lapangan juga efektif sebenarnya. Sangat efektif pada saat itu. Sangat efektif saja karena bisa dibayangkan seandainya tidak seperti itu mungkin tidak terbuka kampus-kampus peradaban di Papua ini. Papua ini. Jadi kami tiba di Papua ya itu sekitar bulan Agustus. Agustus bersandar di Sorong. Kami melihat loh kok hampir tidak ada orang Papua. Justru banyak orang-orang yang rambut lurus justru itu. Ya itu yang membuat kembali bersemangat itu. Berarti ada kehidupan ini. Ada kehidupan. Ada Tuhan ya. Ada Tuhan. Ada kehidupan, ada Tuhan. Mulailah kami dibawa ke tempatnya dulu yang dirintis oleh Pak Ustadz Majid Asis di daerah Rupei. Rupei itu. Nah, di situ kami melihat bahwa ini kita harus buat kampus. Karena kita masih numpang di masjid, ya, ada rumah di dekat masjid itu, disitulah kami tinggal dengan 2 bujang, 3 rumah tangga, 2 rumah tangga. Oh, 2 rumah tangga. Oh, berpisah dengan yang tadi ya. Berpisah dengan itu. Nah, mulailah. Jadi setiap pagi itu kita sudah mulai meratakan tanah, meratakan tanah. Dan satu hal yang membuat kita, itu yang sering dikatakan oleh Pak Ustadz ya, bahwa memang petugas Hidayatullah itu awal-awalnya itu memang bukan sekedar keilmuan yang memang harus punya nyali. Iya, betul. Harus punya nyali mental. Kalau tidak memang pulang dia. Bisa pulang. Karena waktu itu kita sudah mulai bangun rumah, sudah pasang tiang. Paginya itu kita lihat itu tiang-tiang itu sudah penuh dengan bacokan-bacokan. Oh, Masya Allah. Ada gangguan lah ya. Ada gangguan. Kosen-kosennya itu pada terpotong. Sudah mulai di situ. Iya. Nah, pada saat kita juga saat itu kita pasang atap, ada segerombolan orang datang mengusir kita. Jangan, tidak boleh itu dibangun di situ. Itu tanah saya, seperti itu. Padahal tanah itu sudah 3 kali kita bayar waktu itu. Sudah 3 kali dibayar itu tanah itu. Nah, akhirnya kita waktu itu kan, saya itu kan masih darah muda. Iya. Terpancing lah itu. Tidak tahu kondisi lapangan bagaimana, hanya terpancing itu. Untung saja ada namanya Pak Yusuf, orang Enrekan itu yang meredakan itu, mendiamkan. Sudah, kita ngerem ya. pulang saja dulu karena nanti juga reda sendiri itu. Seperti itu. Ya akhirnya terbangun juga rumah itu sampai sekarang. Walaupun harus kerja ulang gitu ya. Harus kerja ulang. Luar biasa. Nah, setelah dari Sorong, kemana saja Ustadz pernah tugas di Papua ini? 93 kita ditarik ke Papua, tepatnya di Jayapura waktu itu, untuk membersamai teman-teman itu membuka entrop. Entrop ya, oke. Nah, kita waktu itu membuat bangunan yang bertingkat di daerah rawa-rawa itu. Nah, memang masih diperlukan orang-orang mungkin yang masih segar-segar untuk. Dan sekarang memang kota dia sudah. Oh, sudah menjadi kota dia ya. Menjadi kota. Nah, terus 94 tepatnya, waktu itu masih Korwil. Nah, kami jadi setelah di Jayapura kami ditugasi oleh Pak Ustadz Suardani Soekarno untuk membantu teman-teman di daerah itu agar kampus-kampus yang ada itu
tercatat di Panitra Pengadilan Agama. Jadi waktu itu kami keliling. Iya, iya, iya. Nah, kami keliling waktu itu belum ada handphone. Oh ya betul. Belum ada handphone. Jadi mau ketemu harus jalan. Harus jalan. Jadi saya jalan ke Sorong, ke Pakfak waktu itu, sempat ke Timika. Karena waktu itu Timika itu masih gabung dengan Pakfak. Jadi akte-akte itu kita bawa ke ini untuk mengurus legalitas formalnya. Legalitas formal, oke. Nah, sejak tahun 94 kami tugaskan ke ini ke Kaimana, untuk membantu Pak Ustadz Mahlan untuk membuat cabang di situ. Oh, Masya Allah. Ustadz Mahlan ya? Ya, Ustadz Mahlan. Nah, dari semua perjalanan itu, Ustadz, apa yang Ustadz rasakan betul-betul itu menjadi kunci untuk punya ketabahan, kegigihan di dalam dakwah? Ya. Setelah memangnya di dalam Al-Quran itu disuruh kita untuk banyak berjalannya. Ya betul. Fasiru. Ya, fasiru fil ard. Jadi kita melihat mungkin bekas-bekas atau jejak-jejak itu. Karena juga kami pernah ke Wamena. Waktu masih Pak Ustadz Sudiono di sana. Kami ditugaskan untuk ke sana. Kita banyak melihat itu bahwa memang kehadiran Islam itu sangat dinanti. Nah, lantas kalau bukan kita siapa lagi? Yeah. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Sehingga itu membuat kita harus tetap bersemangat untuk menyelamatkan generasi, menyelamatkan manusia. Harus lewat Islam itu. Kalau tidak, ya tidak seperti itu. Jadi muncul kesadaran dan keterpanggilan itu saja. Tapi apa yang Ustadz lakukan untuk mengendalikan emosi itu ketika misalnya udah kerja diganggu gitu kan? Nah itu kan butuh pengendalian diri itu. Kalau Rasulullah kan kita sama-sama ketahui gitu, tidak dihina macam-macam gitu. Tapi apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Ustadz Ashdar sehingga mampu mengendalikan diri itu sampai hari ini kemudian bisa mendidik banyak generasi muda? Itu juga memang butuh waktu ya. Ada proses ya? Ada proses, ada proses dari Gunung Tembak yang memang tapi memang perlu saya perlu bersyukur yang banyak-banyaknya bahwa sejak di Gunung Tembak itu saya hafal surah Al-Ahzab dan An-Nur itu dengan Luqman lah seperti itu gara-gara memang kalau Ramadan itu kan Allah yarham itu bacaannya cuma hampir itu saja. Jadi memang saya tidak pernah tertinggal itu untuk ikut sholat lain bersama di belakangnya. Nah, itu juga yang membuat saya pikir itu yang berpengaruh terhadap psikologi mungkin itu lewat itu, sehingga ketika di lapangan itu ya pengendalian diri itu bisa ya termasuk karena kita ditemani oleh senior kita di lapangan sehingga ada pengendali itu. Dan kita memang diberi amanah. Setelah itu diberi amanah santai-santai itu kita. Jadi kalau misalnya temperamen itu yang menjadi karakter itu, anak-anak itu pasti larian. Pasti larian. Karena memang waktu itu, waktu itu ya sekarang saja bahwa anak-anak itu masuk ke pondok itu bukan karena kesadaran, bukan karena kesadaran bahwa mau berislam atau menuntut ilmu, tidak. Bukan kesadaran itu ya karena orang tuanya saja. Nah, kalau misalnya kita sebagai pendiri ini tidak menyadari itu, tidak tumbuh rasa kasih sayang, ya pasti larian pasti. Ya, bisa balik kanan semua. Luar biasa. Semua. Jadi ternyata Al-Quran bagi kehidupan Ustadz Ashdar itu memberi efek langsung. Ya pasti. Waktu kita ditugaskan awal itu, jadi dilepas oleh Allah yarham itu. Beliau kan tahu persis bahwa ya secara keilmuan lah tidak mungkin itu, sehingga saya dijabat tangan itu lama. Terus beliau mengatakan bahwa ajari alif-alifan saja.
Nah, ajari alif-alif, maksudnya ajari saja orang-orang di sana itu Al-Quran gitu. Ajari ngaji gitu. Dan terbukti bahwa saya bujang itu ketika kita ya bujang itu tidak pernah juga diberikan natura itu sama dari pesantren lah, bahwa ini setiap bulan ini, karena memang waktu itu tidak ada. Memang harus kreativitas kita. Jadi kita buat privat-privat di rumah-rumah jamaah, dan itu alhamdulillah membuat kita bisa hidup dan menghidupkan. Luar biasa. Akhirnya Tuhan di Papua ada ya. Allah yang di Balikpapan ada juga di Papua ini. Subhanallah. Dan itu sebuah fakta yang sebenarnya sangat unik. Bagaimana orang yang kemudian diketahui nih dari sisi kapasitas ada keterbatasan tapi tetap diberangkatkan, itu apa sebenarnya gitu kan? Mungkin waktu itu memang dari kapasitas keilmuan itu memang waktu itu memang belum menjadi konsentrasi. Belum terlalu diperlukan di lapangan. Pada saat itu masih kita mau merintis kampus, membabat hutan seperti itu, sehingga ya memang diperlukan orang-orang yang nekat gitu. Punya mental orang nekat. Kan rata-rata teman-teman saya itu yang membuat kampus itu kan orang-orang nekat semua. Ya bisalah ditanyakan di Balikpapan itu siapa, saya dan teman-teman itu kan ya orang-orang yang mungkin ya tidak terlalu diperhitungkan. Masya Allah. Seperti membuka gorogot itu kan orang-orang yang orang-orang nekat. Nah, termasuk di Papua ini ya orang-orang nekat yang begini. Seperti itu. Kalau kata motivator sekarang, orang-orang yang gila. Gila dalam pengertian memiliki kemampuan mental yang tangguh. Dan itu memang tidak cukup kalau hanya sekedar ilmu. Jadi subhanallah Ustaz Hasdar ya. Jadi kalau mau disimpulkan, apa sebenarnya yang indah di dalam dakwah ini menurut pengalaman Ustaz Hasdar ini? Hampir semuanya indah. Masya Allah. Hampir semuanya indah sebenarnya kalau kita mau renungkan gitu ya. Menjalani jalan dakwah ini, karena memang janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti, bahwa memang ya siapa yang membantu agama Allah pasti itu Allah yang bantu. Ya mungkin secara finansial kita tidak punya, tapi ketika itu dibutuhkan itu datang. Ada saja. Makanya memang indah itu orang-orang yang orang yang pas-pasan saja. Jadi orang pas-pasan saja. Ketika dibutuhkan ya pas ada. Dan itu yang kita alami dan kita rasakan di jalan perjuangan ini seperti itu. Jadi tabungannya di tangan Allah saja. Insya Allah. Kapan kita butuh Allah kasih cair itu kan, itu Masya Allah. Luar biasa. Nah terakhir Ustaz, apa yang masih diperlukan berupa dukungan dari masyarakat, kaum muslimin di Indonesia, mungkin bahkan dunia, untuk penguatan dakwah di tanah Papua Barat dan Papua secara keseluruhan? Sebenarnya kalau untuk Papua ini, di Papua ya, umat Islam sebenarnya cukup welcome lah. Welcome ya. Ya, welcome untuk bisa menyambut dakwah ini sebenarnya. Nah, yang menjadi kendala ini karena kita khususnya Papua Barat ini belum punya mesin untuk mencetak kader. Mencetak kader. Sebenarnya kita punya mesin kader sebenarnya seperti MA ini. Ini kan sebenarnya potensi ya. Tapi untuk selanjutnya seperti kan memang ini era sekarang ini memang harus orang yang punya ilmu. Punya ilmu. Nah, itu yang membuat kita agak kerepotan. Ini kan tawaran dari masyarakat muslim ini untuk segera dibuat kegiatan dakwah lah ya. Itu tidak bisa kita respon karena memang kita berharap kepada pemimpin di Jakarta lah untuk Papua dan Papua Barat khususnya
Ini menjadi prioritas utama. Kita berharap supaya kader-kader kita di PTH ini itu diprioritaskanlah untuk dikembalikan ke kita, sehingga kita bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan masyarakat ini. Luar biasa. Jadi sekarang tantangan terbesarnya adalah di sumber daya manusia, dan untuk itu memang Papua butuh ya dukungan kita semua, dan itu berarti kaitan dengan mulai dari beasiswa sampai kemudian pendidikan sarjana, bahkan mungkin sampai doktoral, agar ke depan masyarakat Papua juga dapat ya memenuhi rasa haus dan dahaganya pada bidang spiritual dan keilmuan dengan sangat memadai. Subhanallah. Ini pemirsa BMH TV, perbincangan yang sangat menarik karena kita menggali sebuah experience dari seorang dai yang telah ada di tanah Papua sejak tahun 1992. Dari bujang, kemudian hari ini menjadi seorang senior. Satu perjalanan panjang yang tentu ada banyak mutiara yang bisa kita gali lebih lanjut. Namun insya Allah itu akan menjadi hasanah kita di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian bincang mulia kita dengan Ustadz Hasdar Ambal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada beliau mendorong dakwah di tanah Papua menjadi lebih baik. Kita jumpa lagi pada bincang mulia edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.